Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang yaitu Eli, Jumria, Arif, dan Sustriana akan mempresentasikan tentang zakat core principally. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip yang diusulkan untuk sistem zakat yang efektif. Untuk mempertahankan sebagai standar yang fleksibel secara global dapat diterapkan, prinsip inti zakat dirumuskan oleh konsep proporsionalitas dari berbagai lembaga zakat, dari wajib sistem manajemen zakat ke sistem manajemen zakat sukarela. Tujuan utama dari prinsip inti zakat adalah untuk memperkuat pengelolaan zakat dan zakat pengawas yang sehat, instrumen jaring pengaman di antara negara-negara muslim. Prinsip inti zakat adalah standar minimum yang harus diterapkan oleh semua pengawas zakat. Dalam menerapkan kepatuhan dengan prinsip, bagian ini mengusulkan kriteria penilaian untuk masing-masing 18 prinsip di bawah satu set. Kriteria esensial dan kriteria tambahan untuk setiap prinsip. Kriteria penting adalah elemen yang harus ada untuk menilai kepatuhan penuh terhadap zakat prinsip. Kriteria tambahan adalah elemen yang mungkin relevan dengan negara-negara maju sistem zakat. Untuk mencapai praktik pengawasan zakat terbaik, suatu negara dapat secara sukarela memilih dinilai berdasarkan kriteria tambahan. Selain kriteria penting, prinsip-prinsip inti zakat memiliki 6 dimensi. Yang pertama yaitu yayasan hukum yang terdapat pada ZCP1 sampai ZCP3. Yang kedua yaitu pengawas zakat yang terdapat pada ZCP4 sampai ZCP6. Yang ketiga yaitu pemerintah zakat yang terdapat pada ZCP7 sampai ZCP8. Yang keempat yaitu fungsi perantara yang terdapat pada ZCP9 sampai ZCP10. Yang kelima yaitu manajemen resiko yang terdapat pada ZCP11 sampai ZCP14. Yang keenam yaitu pemerintah syariah yang terdapat pada ZCP15 sampai ZCP18. Selanjutnya yaitu yayasan hukum. Untuk meletakkan dasar hukum adalah hal yang penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang lembaga-lembaga zakat di Indonesia, yurisdiksi masing-masing. Kekuatan dasar hukum tergantung pada tahap pengembangan lembaga zakat yang beroperasi di setiap negara, karena berbagai panggung pengembangan lembaga zakat di negara-negara muslim menetapkan prinsip-prinsip inti tentang hukum yayasan itu penting. Dalam hal itu, ZCP1 sampai 3 bertujuan untuk mendefinisikan hukum dan peraturan kerangka kerja yang ditetapkan oleh otoritas zakat terkait untuk kegiatan lembaga zakat. Selanjutnya yaitu ZCP1 yaitu tentang prinsip inti zakat. Hukum peraturan atau kerangka hukum lainnya untuk pengawasan zakat didefinisikan dengan jelas, memberikan setiap otoritas yang bertanggung jawab dengan kekuatan hukum yang diperlakukan dan independen tujuan, kemandirian, aturan, dan kekuatan. Kriteria pentingnya yaitu yang pertama, tujuan utama pengawasan zakat adalah untuk mempromosikan standar minimum untuk regulasi yang baik dan pengawasan sistem manajemen zakat. Yang kedua, sistem zakat yang efektif harus memiliki landasan hukum yang kuat dalam hal zakat bertindak. Yang ketiga yaitu undang-undang zakat yang berkuasa, memadai, dan diterjemahkan secara komprehensif ke dalam operasional peraturan. Yang keempat, unsur-unsur kemerdekaan dan kekuasaan untuk mengatur jalan harus jelas disebutkan dalam pasal-pasal tindakan zakat. Dana zakat harus dikelola mandiri sesuai dengan aturan syariah. Yang kelima, tindakan zakat dan peraturan operasinya harus diakui oleh yang lain tindakan dan peraturan yang relevan. Yang keenam, tindakan zakat harus secara jelas mendefinisikan struktur peraturan dan pengawasan yang mencakup aturan syariah. Yang ketujuh, pengawas zakat memiliki kekuatan untuk yang pertama, mendapatkan akses penuh ke dewan, manajemen, staf, dan catatan lembaga zakat. Yang kedua, meninjau keseluruhan kegiatan lembaga zakat, baik pengumpulan dan pembayaran. Yang ketiga, pemaksaan koreksi yang tepat, sanksi, dan mencabut zakat lisensi lembaga ketika lembaga zakat tidak mematuhi aturan. Yang kedelapan, dalam kasus untuk negara muslim minoritas, lembaga zakat harus mematuhi peraturan lokal yang berlaku dan Dewan Hukum Islam seperti Charity Act atau lainnya, peraturan dan ketentuan terkait tanpa adanya pengawasan zakat. Selanjutnya yaitu kriteria tambahan. Yang pertama, sistem zakat harus memiliki hubungan yang logis dan operasional dengan pusat dan kegiatan pemerintahan daerah. Yang kedua, pengawas zakat harus memiliki kerjasama lokal dan lintas batas yang cukup dengan badan pengatur lainnya. Yang ketiga, dalam kasus untuk negara muslim minoritas, lembaga zakat harus bekerja sama dengan lokal pemerintahan dan organisasi amal untuk tujuan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu ZCP2 atau aktivitas yang diizinkan. Ketika lembaga zakat beroperasi dalam lingkup prinsip-prinsip syariah, kegiatan yang diizinkan adalah elemen yang pasti untuk melakukan pengawasan zakat. Karena alasan itu, diizinkan elemen kegiatan sangat penting untuk didefinisikan dan dimasukkan ke dalam undang-undang, peraturan, atau hukum lainnya bertindak di yurisdiksi negara masing-masing. Kegagalan untuk melakukan dana zakat tidak akan dilindungi persenjataan, terorisme, dan aktivitas ilegal apapun yang melanggar prinsip syariah.
Kriteria pentingnya yaitu yang pertama, sumber barang zakat harus jelas ditentukan dalam tindak zakat. Yang kedua, kriteria umum pengumpulan zakat harus disebutkan dalam undang-undang zakat. Yang ketiga, kriteria umum pencairan zakat harus disebutkan dalam undang-undang zakat. Yang keempat, pengawas zakat menerbitkan daftar terbaru dari lembaga zakat berlisensi yang ada mudah diakses oleh publik. Yang kelima, lembaga zakat juga dapat mengelola infak, sodako, dan amal keagamaan lainnya dana yang didefinisikan dalam tindakan zakat. Yang keenam, pengawas zakat menerbitkan daftar terkini dari lembaga zakat berlisensi yang ada mudah diakses oleh publik. Selanjutnya yaitu kriteria tambahan. Metode pengumpulan harus memiliki izin resmi dari pengawas zakat. Yang kedua, metodologi untuk mengalokasikan dana zakat, khususnya dalam mengalokasikan dana zakat produktif, harus mendapat persetujuan dari atasan zakat. Yang ketiga, lembaga zakat dapat mengumpulkan dana corporate social responsibility di bawah klasifikasi infak. Yang keempat, dalam kasus untuk negara muslim minoritas, penentuan sumber barang zakat dan prinsip pengumpulan dan pencairan zakat harus diawasi oleh hukum Islam, dewan dan atau dewan fatwa. Selanjutnya yaitu ZCP 3, yaitu tentang kriteria lisensi. Kriteria lisensi juga penting aspek yang harus didefinisikan dan dimasukkan ke dalam undang-undang, peraturan, atau tindakan hukum lainnya masing-masing yurisdiksi negara. Kekuatan untuk menetapkan kriteria lisensi menjadi milik pengawas zakat, otoritas untuk menjaga keaslian lembaga zakat dan mengatur parameter mengoperasionalkan dana zakat dengan kepatuhan pada kerangka peraturan dan hukum setempat pemerintahan zakat. Kriteria penting yang pertama yaitu kekuatan lisensi adalah bagian dari kekuatan pengaturan yang disebutkan dengan jelas dalam zakat bertindak. Yang kedua, proses perizinan meliputi pemberian lisensi untuk mengoperasikan lembaga zakat. Yang ketiga, tindakan zakat mengidentifikasi otoritas yang bertanggung jawab untuk memberikan dan menarik institusi dan tenaga zakat berlisensi. Yang keempat, kriteria untuk lembaga lisensi zakat ditetapkan oleh otoritas lisensi. Yang kelima, kekuatan lisensi dan kriteria lisensi ditetapkan oleh Dewan Islam yang sah atau komunitas lokal Islam dalam kasus negara minoritas muslim sesuai dengan lokal hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu kriteria tambahan. Yang pertama, kriteria seleksi untuk manajemen zakat harus melalui fit yang sesuai dan tes yang tepat. Yang kedua, dengan tidak adanya hukum nasional yang mengatur zakat, kriteria seleksi dan prosedur untuk pengelolaan zakat harus diatur dengan jelas dalam konstitusi zakat organisasi. Dalam pengawasan zakat ini ada 3 prinsip inti zakat, yaitu zakat core principle 4, zakat core principle 5, dan zakat core principle 6, yang di dalamnya mencakup pendekatan pengawasan, teknik dan alat, serta pelaporan yang penting untuk diamati oleh otoritas pengawas zakat untuk dimiliki lembaga zakat yang sehat. Yang pertama, zakat core principle 4 tentang pendekatan pengawasan. Zakat core principle 4 adalah panduan bagi otoritas pengawas zakat untuk melakukan pengawasan zakat yang memiliki 3 kriteria penting untuk mengatur pendekatan pengawasan yang ideal. Yang pertama, pengawasan zakat menggunakan metodologi untuk menentukan dan menilai risiko masalah syariah, lingkungan pengendalian internal, dan optimalisasi sistem manajemen zakat. Yang kedua, pengawas zakat menilai kepatuhan lembaga zakat terhadap peraturan syariah dan persyaratan hukum lainnya. Yang ketiga, pengawas zakat memiliki kerangka kerja atau proses yang jelas untuk memastikan pengelolaan zakat kegiatan yang sepenuhnya dilakukan oleh peraturan syariah dan persyaratan hukum. Selanjutnya, zakat core principle yang kelima tentang teknik dan peralatan pengawasan yang bertujuan untuk merekomendasikan teknik dan alat yang mungkin untuk otoritas pengawas zakat yang saat ini tidak ada di lembaga pengawasan zakat. Dalam zakat core principle yang kelima ini ada 4 kriteria penting bagi otoritas pengawas zakat untuk mengembangkan teknik pengawasan dan alat. Yang pertama, pengawas zakat harus menggunakan kerangka kerja sistem informasi yang jelas dan alat strategis untuk mengatur penilaian dan pemrosesan, pemantauan dan analisis zakat. Yang kedua,
Pengawas zakat mengevaluasi kinerja internal lembaga zakat, fungsi audit dalam mengidentifikasikan bidang strategis. Yang ketiga, pengawas zakat dapat menggunakan pihak ketiga yang independen, seperti keuangan auditor. Yang keempat, pengawas zakat mencoba pemantauan yang tepat untuk memeriksa zakat itu. Selanjutnya, zakat core principle yang keenam tentang pelaporan pengawasan. Dalam zakat core principle yang keenam ini bertujuan untuk mengawasi lembaga-lembaga zakat. Jika tidak ada laporan pengawasan tidak lengkap untuk zakat otoritas pengawas untuk melakukan pengawasan. Dalam zakat core principle yang keenam ini memiliki 3 esensial kriteria. Yang pertama, pengawas zakat memiliki kekuatan untuk meminta lembaga zakat untuk menyerahkan informasi pengawasan tepat waktu dan akurat seperti kondisi keuangan mereka. Yang kedua, pengawas zakat memberikan instruksi yang jelas untuk laporan berkala yang jelas yang menggambarkan pedoman akuntansi zakat. Yang ketiga, pengawas zakat menggunakan kebijakan dan prosedur yang menentukan validitas dan integritas informasi pengawasan. Selanjutnya tentang tata pengelolaan zakat atau zakat governance. Tata pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat. Lembaga zakat bisa menjadi lembaga yang bisa dipercaya untuk mengumpulkan dana zakat sehingga tingkat pengumpulan zakat yang optimal dapat dicapai. Karena itu, zakat core principle 7 sampai zakat core principle 8 diatur dengan baik oleh pemerintahan. Yang pertama, zakat core principle 7 yang menjelaskan tentang kekuatan korektif dan sanksi pengawas zakat. Secara khusus mengatur kekuatan sanksi korektif dari pengawas zakat yang memiliki 3 kriteria penting. Yang pertama, pengawas zakat harus menetapkan serangkaian alat pengawas yang tepat untuk digunakan ketika lembaga zakat tidak mematuhi hukum, peraturan, dan hukum pengawasan syariah. Yang kedua, pengawas zakat memiliki berbagai pengukuran untuk mengambil korektif tepat waktu, tindakan atau untuk menjatuhkan sanksi secepatnya. Yang ketiga, pengawas zakat memberlakukan sanksi tidak hanya pada lembaga zakat, tetapi juga untuk manajemen dan dewan atau individu di dalam lembaga amil zakat tersebut. Selanjutnya, zakat core principles yang ke-8 tentang good amil governance atau tata pengelolaan amil yang baik. Good amil governance adalah aspek penting bagi otoritas pengawas zakat untuk memastikan perilaku manajemen zakat yang baik. Oleh karena itu, agar lembaga zakat memiliki good amil governance atau pengelolaan amil yang baik, maka pengawas zakat dan lembaga zakat harus mematuhi 5 kriteria penting. Yang pertama, amil pantas untuk mendapatkan bagian dari zakat dengan tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang dikumpulkan. Yang kedua, pengawas zakat memberikan panduan kepada lembaga zakat tentang harapan untuk tata kelola amil yang sehat. Yang ketiga, pengawas zakat secara teratur menilai kebijakan tata kelola amil lembaga zakat dan praktik yang sepadan dengan peraturan syariah. Yang keempat, pengawas zakat menetapkan struktur dan persyaratan tata kelola amil yang sesuai untuk mencalonkan dan mengangkat tenaga pengelola zakat yang jujur, dapat dipercaya, dan berbudi luhur. Yang kelima, pengawas zakat menentukan bahwa Dewan Lembaga Zakat itu harus menyetujui dan secara aktif mengawasi pelaksanaan pengawasan zakat, membangun dan mengkomunikasikan budaya dan nilai-nilai Islam, menetapkan standar fit and proper dalam memilih petugas amil yang memiliki karakter yang baik, integritas, dan 3 pengetahuan dasar tentang pengumpulan zakat, pencairan zakat, dan manajemen keuangan zakat.
dan dewan itu harus menetapkan kebijakan konflik kepentingan dan mengontrol lingkungan, serta memastikan efektivitas tata kelola amil terhadap seluruh manajemen lembaga-lembaga amil zakat. Yang terakhir, pengawas zakat itu memiliki kekuatan untuk merekomendasikan Dewan Lembaga Zakat kepada lembaga amil zakat. Fungsi perantara. Lembaga zakat memiliki fungsi perantara dengan mengumpulkan dana zakat dari musaki dan mencairkan dana zakat kepada asnaf yang memenuhi syarat. Untuk mendapatkan fungsi perantara yang kuat, manajemen pengumpulan, manajemen pencairan, atau CJP 9 sampai CJP 10 penting untuk ditaati oleh pengawas zakat otoritas dan lembaga zakat. CJP 9. Manajemen pengumpulan. Manajemen pengumpulan adalah faktor kunci keberhasilan lembaga zakat dalam mengumpulkan dana zakat secara optimal, yang memiliki pengaruh besar pada penjangkauan lembaga zakat untuk mengucurkan dana zakat. Kriteria penting. 1. Pengawas zakat menunjuk lembaga yang akan mengumpulkan zakat. 2. Pengawas zakat menentukan hisab berdasarkan sumber pendapatan atau tingkat akumulasi kekayaan berdasarkan syariah. 3. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga-lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk secara teratur mengevaluasi berbagai jenis aset yang ada di zakat. 4. Dewan Lembaga Zakat harus memperoleh informasi yang tepat waktu. 5. Pengawas zakat harus memastikan bahwa lembaga zakat mencapai tujuan utama pengentasan kemiskinan. 6. Pengawas zakat menentukan periode pengumpulan zakat, kecuali pada saat bencana. 7. Dengan tidak adanya undang-undang nasional yang mengatur zakat, penilaian nisab dan perumusan sumber-sumber barang zakat harus dilakukan oleh organisasi Islam yang sah atau dewan fatwa yang berwenang. Kriteria tambahan. Pengawas zakat mengidentifikasi kewajiban zakat dari bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak dikenal pada masa Islam. CJP 10. Manajemen pencairan. Untuk mengukur tingkat kejangkauan dan sejauh mana lembaga zakat dapat mengucurkan dana zakat secara efektif, lembaga zakat harus menentukan strategi operasional pencairan yang efektif, seperti kriteria penting. 1. Pengawas syariah harus mengharuskan lembaga zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi dan mengelola dana zakat. 2. Pengawas zakat syariah mensyaratkan lembaga zakat untuk merumuskan kebijakan dan proses penyaluran dana zakat. 3. Lembaga zakat harus memiliki perencanaan keuangan, pencatatan, dan manajemen yang tepat. 5. Kriteria penerimaan zakat harus ditentukan dengan jelas oleh pengawas zakat dan harus diinformasikan kepada publik. 5. Dana zakat didistribusikan untuk 2 program, yakni program konsumtif dan berbasis produktif. Program berbasis konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek, sementara program berbasis produktif bertujuan untuk memberdayakan mustahik untuk memiliki ketahanan ekonomi jangka panjang. 6. Proporsi program berbasis konsumtif dan berbasis produktif harus didasarkan pada analisis sosial ekonomi dan lingkungan yang dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kondisi masyarakat. 7. Dana zakat didistribusikan maksimum selama 1 tahun. Pengawas zakat menilai tingkat manajemen pencairan dengan menggunakan rasio alokasi terhadap pengumpulan ACR. Rasio ini mengukur kemampuan lembaga zakat untuk mendistribusikan dana zakat dengan membagi total pencairan dengan total pengumpulannya, sehingga dinyatakan persentase sebagai berikut. Kurang dari 90%, sangat efektif. 70-89% efektif. 50-69%
cukup efektif 20-49%, di bawah ekspektasi kurang 20%, tidak efektif. Dana zakat dapat dialokasi 9. Dana zakat dapat dialokasikan untuk pengeluaran di tingkat internasional. 10. Pengawas zakat harus melakukan indikator manfaat sosial dari pencairan zakat. 11. Pengawas zakat mensyaratkan bahwa lembaga zakat harus memiliki prosedur pemberian skala prioritas dari 8 asnaf. 12. Peraturan dan pengawas zakat syariah diatur dengan bijaksana dan tepat. 13. Dengan tidak adanya hukum nasional yang mengatur zakat, prosedur dan mekanisme penilaian distribusi zakat harus diatur dalam konstitusi operasional zakat. Kriteria tambahan. 1. Pengawas zakat memperoleh dan meninjau informasi pencairan di tingkat nasional kepada pihak terkait. 2. Pengawas zakat melakukan penilaian terhadap program berbasis konsumtif dan berbasis produktif. Pengawas zakat dapat menunjuk lembaga lain untuk melakukan penilaian. 3. Pengawas zakat harus menentukan batas waktu untuk mengurangi kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi musaki. Manajemen risiko. Sejalan dengan lembaga keuangan, lembaga zakat juga terkena berbagai risiko. Namun demikian, jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga zakat berbeda dengan lembaga keuangan karena operasional yang berbeda antara kedua lembaga itu. Oleh karena itu, lembaga zakat harus memperhatikan 4 jenis exposure risiko. CCP 11. Risiko negara dan transfer. Ketika transaksi lintas negara menjadi lumrah, sejalan dengan globalisasi, begitu pula zakat. Negara-negara kaya akan mentransfer dana zakat dengan itikat baik ke negara yang kurang kaya, karena dana zakat masih tersisa dari negara-negara kaya tersebut setelah melaksanakan pencairan zakat ke asnafnya. Kriteria penting. 1. Pengawas zakat menentukan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, pengukuran, pengevaluasian, pemantauan, pelaporan, pengendalian risiko negara, dan mentransfer dana zakat. 2. Pengawas zakat menilai skala prioritas negara penerimaan melalui tingkat kemiskinan, dampak bencana. 3. Pengawas zakat mengidentifikasi 8 asnaf dengan jelas. 4. Pengawas zakat menilai dan menganalisis negara untuk mengurangi potensi konflik antara negara pemberi zakat dan menerima zakat. 5. Pemberi dan menerima zakat harus menyetujui pembagian biaya manajerial amil, dan biaya manajerial amil tidak boleh melebihi 12,5% dari total zakat yang ditransfer. 6. Dengan tidak adanya pengawas zakat, seperti dalam kasus negara minoritas muslim, pengawas zakat dapat bekerja sama dengan operasional zakat asing. Kriteria tambahan. Pengawas zakat secara umum, secara langsung dan tidak langsung bekerja sama dengan pengawas zakat asing yang relevan untuk mendapatkan informasi tambahan sesuai kebutuhan. CCP 12. Risiko, reputasi, dan kurangnya keyakinan. Risiko reputasi dan kurangnya kepercayaan diri mungkin muncul jika lembaga zakat gagal melakukan sesuai harapan dari pemangku kepentingan. Kriteria penting. 1. Pengawas zakat memahami keseluruhan struktur lembaga zakat di lingkungan yang baik, khusus risiko reputasi yang dapat mencemari nama baik zakat. 2. Pengawas zakat menerapkan standar risiko reputasi. 3. Pengawas zakat menangani semua aspek utama risiko reputasi dalam sistem zakat nasional. 4. Pengawas zakat memberi kebijakan untuk meminimalkan kerugian musaki. 5. Pengawas zakat mensyaratkan bahwa lembaga zakat memiliki pendidikan tentang zakat sehingga mampu
menyampaikan pada masyarakat luas. 6. Dengan tidak adanya hukum nasional yang mengatur zakat, laporan berkala ke Musaki harus jelas dan didefinisikan dalam konstitusi organisasi zakat. Kriteria tambahan: pengawas zakat menentukan atau mempertahankan musaki lama dan musaki baru. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga-lembaga zakat telah menetapkan kebijakan dan proses teknologi informasi yang sesuai untuk memudahkan pelaporan berkala ke Musaki. Risiko alokasi. Risiko pencairan yang timbul di lembaga zakat mirip dengan risiko likuiditas di posisi keuangan. Risiko ini hadir karena misal lokasi koleksi dana zakat untuk meluncurkannya ke 8 asnaf yang mengarah kepada kekurangan dana zakat untuk memenuhi semua kewajiban keuangan. Untuk mengelola risiko pencairan, ZCP merekomendasikan 4 kriteria penting dan 2 kriteria tambahan, yaitu kriteria penting yang pertama diantaranya pengawas zakat menyaratkan lembaga zakat telah melakukan pencairan strategi, kebijakan, dan proses untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengelola risiko pencairan. Manajemen keuangan selalu memperbarui secara berkala manajemen, memiliki angka posisi keuangan yang akurat untuk memenuhi semua keuangan kewajiban tepat waktu. Dengan tidak adanya hukum nasional yang mengatur zakat, prosedur mitigasi pada manajemen risiko pencairan harus disebutkan dalam konstitusi zakat organisasi atau dalam peraturan internal lainnya. Kriteria tambahannya yaitu untuk meminimalkan masalah, lembaga zakat dapat memiliki pengukuran memiliki al-kifayah sebagai kecukupan minimum untuk kebutuhan individu. Yang kedua adalah lembaga zakat selanjutnya dapat meningkatkan manajemen risiko pencairan dana melalui kolaborasi dengan sektor keuangan lainnya seperti perbankan syariah dan auqaf sektor. Selanjutnya adalah risiko operasional dan syariah. Kesalahan manusia, sistem teknologi informasi yang tidak memadai, strategi dan struktur tata kelola yang tidak tepat, dan apapun gangguan operasional lainnya dapat menyebabkan risiko operasional dan sesuai syariah. Risiko ini sudah untuk diantisipasi dengan baik dengan kebijakan dan prosedur yang tepat yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas lembaga zakat. Dengan demikian, ZCP bertujuan merekomendasikan strategi untuk mengelola risiko operasional dan kepatuhan syariah di lembaga zakat. Pengawasan zakat menentukan bahwa lembaga zakat harus memiliki operasional yang tepat dan manajemen risiko yang sesuai syariah untuk meminimalkan potensi praktik penipuan, antisipasi terhadap kerusakan sistem, dan selanjutnya adalah kontrol syariah dan audit internal. Untuk memantau dan memastikan kegiatan operasional zakat sesuai dengan syariah, syariah kontrol dan audit internal adalah aspek virtual yang harus diperhatikan oleh otoritas pengawas zakat melakukan pengawasan. Lembaga zakat juga harus menegakkan kontrol syariah yang memadai dan audit internal untuk meminimalkan risiko operasional dan tata kelola syariah. Kriteria pentingnya adalah hukum, peraturan, dan pengawas zakat syariah mengharuskan lembaga zakat memilikinya. Kerangka kerja pengendalian internal yang memadai untuk menetapkan yaitu struktur organisasi, kebijakan dan proses akuntansi zakat, dan pemisahan dana zakat dan amal lainnya. Selanjutnya adalah pelaporan keuangan dan audit eksternal. Akuntabilitas adalah elemen penting dalam pemerintahan syariah untuk memastikan penilaian yang adil dari pihak luar. Untuk menegakkan akuntabilitas, pelaporan keuangan dan audit eksternal harus dilakukan. Kriteria penting yang pertama adalah pengawasan zakat memegang dewan dan manajemen lembaga zakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan sesuai akuntansi. Hukum, peraturan, atau pengawasan zakat memiliki kekuatan untuk menetapkan standar dan lingkup pekerjaan untuk audit eksternal yang mencakup bidang-bidang seperti penilaian aset dan persentase efektif pencairan. Selanjutnya yaitu YCP 17, yaitu tentang pengungkapan dan transparansi. Terlepas dari akuntabilitas, pengungkapan dan transparansi juga harus ditegakkan dengan zakat lembaga untuk mempertahankan penilaian yang adil dari publik sehubungan dengan aspek operasional zakat. Kriteria pentingnya yaitu yang pertama,
hukum, peraturan, dan pengawasan zakat mengharuskan lembaga zakat untuk mempublikasikan pengungkapan informasi secara berkala. Yang kedua, pengawas zakat menentukan bahwa pengungkapan yang diperlukan bersifat kualitatif dan informasi kuantitatif, termasuk kinerja keuangan, pencairan, kegiatan, kebijaksanaan akuntansi, manajemen, dan tata kelola amil. Yang ketiga, pengawasan zakat atau lembaga terkait lainnya meninjau dan menegakkan secara efektif kepatuhan dengan standar pengungkapan. Yang keempat, dengan tidak adanya hukum nasional yang mengatur zakat, publikasi konsolidasi regular informasi dari harus diatur dalam konstitusi organisasi zakat sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas organisasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah penyalahgunaan layanan zakat. Penyalahgunaan layanan zakat membuat lembaga zakat tidak sesuai dengan syariah. Kegiatan seperti membiayai terorisme, pencurian uang, korupsi, dan tindakan apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah tidak boleh ditoleransi. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses untuk mempromosikan etika Islam dan standar profesional dan untuk mencegah kriminal. Kriteria pentingnya, tindakan zakat menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengawas zakat terkait dengan pengawasan zakat terhadap kontrol dan peraturan internal terkait kegiatan kriminal seperti terorisme, pencurian uang, dan korupsi. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses yang mempromosikan etika Islam dan standar profesional dan mencegah lembaga zakat dari tindakan yang digunakan sengaja atau tidak untuk kriminal kegiatan.